Ira, sapa. Rica. Kalaki tisu ng meja rere.
masuk tahlil dia dia pakai pokoknya pas kon sambutan kok deki tapi sama dia ada wes cek jadi ontur jadi mainan jadi ontur udah cara lawe ya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati teman-teman semua undangan, adik-adik dan juga alumni yang pada saat ini datang di tempat ini dalam rangka haul yang ke-6, rangkaian nikah haul yang ke-6. Sebelum sambutan, mari kita baca tadi dulu. Tentu semuanya pahalanya para yakina kota ekere makina data almarhumah Nyai Haji Naim Abdul Muqayyim Al-Fatihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa qurratu tabi'in wala rayba sya'ina wa alaina wa jami'an bayna wa alaina uzunila al-marhumah Iya kenal saya dengan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat semua alumni saya terhormati yang kami cinta sayangi, alhamdulillah dan Allah taala takdiraki Allah pada sore ini, yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 19 Mei 2023
Ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Tentu sulit kita akan bertemu, jarang apolong, jarang kumpul, yang mana dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, atau tahun-tahun setepungkor, kita masih kumpul, kita masih along-polong akumpul. Alhamdulillah, meskipun hanya 1 tahun 1 kali kita masih bertemu, yang kita dalam rangka haul almarhumah Nyai Hajah Naimah Abdul Mukhtar Khalili. Beliau sudah 6 tahun meninggalkan kita, 7 tahun ya, sekitar 7 tahun karena 2014. Nengka ditong sareng tergulai toles, mungkin ada yang sudah menerima dari tulisan kami dan gula akan membacakan apa yang dialami, kisah-kisah. Nengka itu pada pengalaman-pengalaman yang sulit kita lupakan. Nengka itu sareng tergulai toles tentang almarhumah Nyai Naimah Abdul Mukhtar Khalili dalam rangka haul yang ke-6 pada tanggal 19 Mei 2023. Di sini disebutkan nama Hajah Naimah Mukhtar Khalili. Lahir Bangkalan 22 Juni 1978. Nyata semua. Bunyi. Sebeker. Tekumu namanya pada. Lahir beliau nikah tanggal 2 Juni 1978. Beliau menikah tanggal 23 Maret tahun 2000. Otaba 14 Dzulhijjah 14 Dupolo. Jadi makin ampun 2013. Beliau meninggal dunia tahun 2014. Berarti 17 tahun. Ini karena itu tahun 2000 bulan Maret tanggal 23. Beliau wafat hari Jumat Manis tanggal 9 Mei. Jadi mohon berdasarkan Masehi, holnya sekarang. Mohon berdasarkan Masehi makin kan tanggal 19, tapi bulan Mei. Beliau meninggal dunia 9 Mei 2017. Otabes 9 Sya'ban 14.38 pukul 9.50. Jadi para pukul 10. Di sini saya ceritakan tentang, saya tulis di sini keajaiban almarhumah. Di antaranya yang pertama adalah beliau bermimpi tentang tanah di sini. Beliau bermimpi tentang tanah nengka di tempat, yaitu pada malam Sabtu 14 Juli 2012 atau tanggal 4 Sya'ban 1433. Jadi beliau bermimpi tanah ini. Dari mimpenang acara tadatan gula bahwa tadi malam bermimpi. Artinya mimpi ini masih kebun. Napa ki masih ki pohon-pohon nek kisah pohon. Artinya tanah tidak terawat. Nika beliau bermimpi pada saat itu royongan bedoreng alako abangun situng bangunan yang bangunannya pondasinya dari emas. Jadi nengkento nika bedoroyongan abangun dan pondasinya dari emas.
Ben almarhumah bertanya kepada salah satu orang yang ada di sana, yang ada di lokasi ini. Pada saat itu bertanya, ternyata sudah terlalu nyareng mun ke atas. Jadi almarhum menika amimpeh tanah kinto bedoroyongan. Pas tanya almarhumah nikah pas tanya, saya rasa abangon nikah, ini pondasin dari emas. Le yang menjawab itu adalah Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini kan termasuk waliullah. Artinya tabi'in. Jadi di sini itu ada Syekh Hasan Al-Basri yang ikut mengawasi orang yang alako. Pondasinya dari emas. Paitanya aki, pas saya rasa bangun nikah. Syekh Hasan Al-Basri ini kak jawab, kiai yang selalu memberi pengajian di sini, pas nyebut dan gulanya. Memang kebetulan pada saat itu gula nikah lan norok yasinan nang kinto. Setiap malam Jumat gula dak kinto. Katanya Syekh Hasan Al-Basri yang membangun itu adalah saya. Ini tanahnya orang masih. Kemudian sarang dan gula pasti lacak pemilik itu. Pemilik tanah nikah lacak, saya rasa andi. Ternyata Haji Said. Haji Said nikah orang bila porah lao, cuman pon anyama mukim nengano. Napanya mana mukim neng Malaysia. Jadi tanah nikah sejelas sudah tidak memperdulikan. Jadi elaca sareng tenggula pasanan ketipan apa mana beliau bengi. Karena beliau almarhum nikah sangat setuju kalau itu dibeli dengan cerita kasus tadi. Jadi pas tertarik. Beli ternyata paringaki 230 juta. 230 juta. Akhirnya singkat cerita tangki, akhirnya Ciriski yang memberi uang itu. Jadi 230 juta ini ke Ciriski saya beri. Yang memberi itu adalah Ciriski Kadinto adalah jamaah gula nang Masjid Agung. Pada saat itu gula mateti malam Jumat sore ketemu dengan Ciriski. Gula ngimam Masjid Agung, gula akhirnya tada Ciriski gula malam maletana. Kayak gula lo di obor. Ciriski ini besok mau umroh. Karena kebetulan Jumat itu adalah Jumat terakhir besok pasaan. Jadi pas transaksi tanah nikah pas ben wafat almarhumah. Persis hari Jumat dan laku pasaan. Akhirnya Ciriski ini kan benih pas satu aki, pas satu bu tikel kiai dan gules obengang 230 juta beres dan gula. Itu katanya beliau, aduh gula nih kak agak tandi ora. Anapa? Cereng beri PC 230 juta biore. Lo masuk akal. Jadi wes singkat cerita seperti itu. Kemudian mimpi yang nomor 2. Bermimpi Rasulullah. Yaitu tanggal 30 Mei 2012. Jadi almarhum menikah mimpi Kanjeng Nabi. Tepatnya 9 Rajab 1433. Beliau bermimpi situng nyai neng keramat nih kasete neng Madinah. Umroh pasete neng Madinah. Le kelakuan nih ka almarhum amimpe. Amimpe nyai Mahwiya nyaman. Pai tanya aki nyai Mahwiya nih kang. Panjenengan mak bisa sete neng Madinah. Pas jawab nyai Mahwiya nih kang. Jawab bedara mah. Saya dipanggil Rasulullah. Jadi beliau Nyai Mahwiya itu meninggal dunia karena dipanggil Rasulullah. Perasaannya pada saat itu kilengkian sareng Kanjeng Nabi. Jadi ada almarhumah
ada saya, ada Nyai Mahwiyah. Jadi ditanyakan, dan gula kain itu panggil Kanjeng Nabi. Bahasanya seperti sekali itu saya istana. Dan gula itu kan ikak dinto. Lah saya tuting itu ke Rasulullah. Loh, ini kan Kanjeng Nabi, masa sampai panggil Kanjeng Nabi? Engki boleh panggil Kanjeng Nabi. Ana apa mbian mak bisa panggil Kanjeng Nabi? Napa amal nambian? Dan gula istiqomah baca salawat. Itu katanya beliau. Katanya Nyai Mahwiyah nikah, ana apa mi panggil Kanjeng Nabi? Polana istiqomah baca salawat. Kemudian mimpi yang ketiga, saya tulis di sini. Saya sudah kirim ke Ifta, itu sudah ada. Mimpi Syekhona Muhammad Khalil, Amin Beke Khalil, yaitu 4 September 2013 atau 29 Syawal 1434. Memang beliau ini kamu na mimpi boleh catat. Karena setiap mimpi lapor, jadi catat begitu. Mimpi yang ketiga mimpi Syekhona ada macam buna. Almarhumah ni ada budak Syekhona. Dan gula terus ke tuna. Tetining kinto nikah agak aja saya hona halil agak. Jadi almarhumah nikah amin pe. Dapun saya hona dapun almarhumah. Ya seperti itulah. Jadi amin pe dapun agak aja nih kesehatan. Tenggule taruh dia anak. Saya hona oleh kapan? Jadi saya hona oleh kepada bu. Tahu saming ceroming debut saya hona. Artinya tahu saming ceroming debut saya. Agama dia mimpi yang keempat. Mimpi yang keempat. Mimpi Kenawawi Sidogiri. Kenawawi Sidogiri ini ke pengasuh. Pengasuh Sidogiri. Yaitu tanggal 18 September 2013. Nang kita catat begitu. Dia mimpi Kenawawi nikah dia amit-amit. Katanya mereka termasuk orang wali. Karena apa? Ketemu dengan malaikat maut, dengan Nabi Khidir sering beliau. Nikah apa? Itikad ini cuman saya catat di sini anak saya dipanggil ke Nawawi. Berikutnya saya nomor 5. Nomor 5 kan itu mimpi saya naulil boleh. 7 Desember 2013 yaitu 5 Safar 1435. Dalam mimpi ini kan beda gulang, beda saya naulil, beda gulang, beda naimah, beda rizki yang memberi tanah ini. Jadi pada saat itu ada 4 orang. Sayhona, Rizki, Naimah, Gulang. Gulang ini kan ada Habib Syekh yang tajasa. Pada saat itu, tanggal yang mimpi ini, yaitu tanggal 7 Desember, ini kan beda Habib Syekh, solawat kisah, beda neng Sayhona. Artinya, beda solawatan. Kemudian, almarhum ini kalau nyeper de Sayhona. Artinya tak nyeper ke Sayhona Holil di astana.
Karena acara na Habib saya ini kebenaran parkiran kisah di daja. Jadi gue enggak cengan. Pas kedeki ini kan mimpeng. Saya honolin nih kapasrana tebu. Tebu di antaranya adalah kamu meskipun tidak mampir ke saya tidak apa-apa. Saya selalu mendoakan kamu. Artinya kan ini kalau nyeper de astana ke Holil. Ini kan debun saya tak apa-apa bentak nyeper ke Sengko. Kemudian pada saat itu kan pada Ciriski dipanggil. Pas debun saya tanah ilaon masjid di sini nih. Tanah Ciriski, tanah ilaon masjid Roa beliaki. Yang di sini nih, yang ditempatkan, yang dibuat tempat sekarang. Tanah ilaon masjid dibeliaki. Lah ini Pak almarhumah ngocap. Lah siapa yang si tempatnya mangkin kan nih Kang. Pernah Rizki. Iya kok lah tahu. Cuman malai sajen semak kesengkok, malai sajen detik esena swarga. Itu katanya beliau. Lah katanya Sayyidina Khalil itu tanah di selatannya masjid ini so beliaki malai kebai madrasah. Itu katanya beliau. Jadi gula kebai madrasah di sini adalah sementara sebenarnya. Karena oleh Sayyidina madrasah isro sabe nikah. Jadi katanya Sayyidina beliaki jiriski tanah ilaun masjid. Malai sajen semak ben sengko. Alhamdulillah makin ekaule tanah nikah. Meskipun sebenarnya bukan jiriski saya beri. Tapi ini sudah jiriski. Lah selaan nikah ekaule 200 juta. Siapa yang adalah Haji Zaini namanya. Cuman de orangnya siap di tanah ini ke kilo EPCE karena sertifikat kita ada dalam proses pembuatan. Seranten gula Ramadan bari iba jere 100 londe karena si Andi ampun abri 100 juta ke gula. Siapa reng. Jadi sudah ada di saya 100 juta. Nah, jadi oleh Sayyidina di sini disuruh bawa madrasah. Dan saya tetap berdoa mau keculauan nih kayak kau lagi ya. Karena mungkin oleh Sayyidina itu adalah yang paling lao. Saya suruh ke madrasah. Artinya intinya Sayyidina Khalil itu tahu tempat sini. Tahu tempat sini. Intinya. Mi bisa tahu dek masjid. Di sini tahu masjid. Elon masjid beliaki. Ini mimpi loh. Itu tanggal-tanggal yang tadi itu. Kemudian berikutnya mimpi sinar selatan masjid. Beda sinar. Elaon masjid ini ke beda sinar. Beliau bermimpi yaitu pada tanggal malam Sabtu 2000 Desember. Tanggal 20 bulan Desember 2013 atau 17 Safar 1435. Jadi perasaannya neng kinto beda molot, banyak orang sampai orang beda neng laut masjid. Padahal di hutan nih kan. Ban beliau itu melihat sinar di selatannya masjid itu. Jadi neng laut masjid ini kebeda sinar. Itu katanya beliau. Kemudian mimpi ketemu orang ajaib. Beliau ini kan sering mimpi ajaib memang. Jadi begule catat. Dia bagaimana ajaib itu? Setong bekto beliau ini kan amit ki. Almarhum ini kan susah terus. Karena selalu satretanan atau kan. Jadi pada saat itu susah Pak. Entar kata jasa. Entar kata jasa nih kapasanan. Tepat itu adalah yang kita malam Sabtu. Nika tawasul nang kita. Ketibik memang artinya amir kagulil malam. Artinya terbi mobil. Pas yang kisah nih kata wasul. Pas bedoreng sepo entar. Jadi orang tua nikah orang sepo ajubaan. Pangolok salam. Jadi orang sepo nih ngolok salam. Deka almarhumah. Pas debu ndak remah. Nah, mon ngantok paleman pei. Pas debu pas sabar katanya orang tua itu pas sabar. Karena beliau itu tempat itu susah. Artinya tempat susah pada saat itu.
Jadi oleh orang tua itu pada Pak sabar banget. Wes setelah itu memberi uang 100.000 dan orang itu hilang. Jadi orang ini kapan saya beri PC 100 pas hilang. Makanya saya katakan orang ajaib. Langsung hilang, bukan pesanan intar daki pas enten, langsung hilang seketika itu. Jadi cuman ngocak mon ngantuk boleh, ben pas sabar. Jadi pada saat itu katanya ngantuk luar biasa. Jadi mon ngantuk mulai baik, ben pas sabar. Pakai beri PC 100, hilang orang ini. Jadi langsung hilang. Kemudian mimpi ke Nawawi Sidogiri lagi, yaitu tanggal 10 Maret 2015. Ya sama dengan anak saya itu. Anak saya itu dipanggil, perasaannya anak saya itu diberi rumah oleh kiai. Rumahnya Kiai Khalil Nawawi, ada rumahnya Kiai Khalil Nawawi Sidogiri itu ada. Jadi beliau bercerita seperti itu. Kemudian mimpi Kiai Khalili. Mimpi Kiai Khalili malam Selasa tanggal 12 Syawal. Yang pertama isinya mimpinya Kiai Khalili ini Kak, abana abi. Ada Bu, disuruh secepatnya membangun rumah di sini. Beliau Kiai Khalili nikah nyoro secepatnya bangun rumah neng Bilopora. Dan jangan ragu dengan biaya. Kedua, kalau secepatnya bangun rumah, insya Allah. Ini bahasa beliau ya. Saya tidak akan mengarang-arang. Insya Allah tidak akan bertengkar dengan saudaranya. Itu katanya Kiai Khalili. Jadi mohon secepatnya kamu pindah ke sini, insya Allah tidak akan bertengkar. Kemudian berikutnya mimpi Ki As'ad Situbondo. Yaitu tanggal, di sini lupa tanggalnya ditulis, tapi dalam agenda saya ada. Di mimpi ini kan terlihat Ki As'ad dan Kiai Khalili. Kiai Khalili ini kan mbana, ada Bu. Kiai Khalili ini kan ada Bu. Kompoiten gula sakit cetak, tambah agi. Karena beliau almarhumah memang penyakitnya itu sakit kepala. Jadi mau beda masalah pon susah nih komat. Komat pon, mau nanti kesusahan komat. Le kasaan ada Bu penyakitnya semu berat. Ya bisa kocak ringan dewun kasaan. Kemudian berikutnya mimpi Rasulullah lagi, yaitu pada tanggal 8 Januari 2016. Nikah mimpi Kanjeng Nabi. Pada saat itu pagi. Bulan Maulud, insya Allah bulan Maulud. Mungkin Rabiul Awal, tanggal 17. Pada pagi hari ini kan gula kan abri ijazah delail. Dek kakancah bedeneng Bogor, lebat telepon. Almarhumah Asaren. Almarhum kata itu. Pas kol sanga nih kan pas ngocak ke gula. Ambian gula abri ijazah delail. Gula mengatakan iya engkau gula. Ternyata beliau bermimpi. Bermimpi ijazah dalail itu neng Kemangan, neng Pondok Syekhona Khalil, di tengah-tengah ijazah dalail itu ada Rasulullah. Jadi beda Kanjeng Nabi neng tengah orang sebanyak nih kan ada Kanjeng Nabi di tengah itu. Yang memberi ijazah adalah saya. Jadi memang kebetulan pagi itu memberi ijazah dalail tapi lewat telepon. Kemudian mimpi ke Abdul Mu'ti Khalili pada tanggal 4 Maret 2016. 16 di Kapon. Ini bagaimana ucapan Abi Abdul Muqti ini ke Debun Seniga. Kamu dan Wafir rugi kalau tidak ziarah ke Tajasa. Karena saya dan Syekhona telah menunggunya. Jadi Debun Nabi ini kan beenji montak kata jasa ban Wafir rogi. Arapa engkau lah ngambeen. Jadi intinya mau nembian ke Syekhona kisah oning kisah. Memang dalam kitab kan dijelaskan. Jadi kalau mamanya kita ziarah kubur, yang ada dalam kuburan itu tahu bahwa sampean intar. Ini Abi mengatakan seperti itu. Kemudian mimpi ke Abdul Mu'ti lagi yaitu 6 Maret 2016. 6 Maret 2016. Dari mana mimpinya? Naimah pergi ke rumah Habib Ahmad bersama Nyai Mutmainah
Perasaannya nikah entar ke Habib Ahmad. Habib Ahmad nih kayak Bogor. Habib Ahmad nih Habib yang wali. Dalam esen mimpina melihat Ki Abdul Muti Khalili alingkin yang kisah dan diberi makan oleh seseorang. Kemudian nomor 2, melihat jeding Habib Ahmad sangat bagus dan Abi berkata, Abi Abdul Muti itu berkata, kalau kamu mandi di sini akan mendapat rezeki. Gula tibi lo pernah cabis di Habib Ahmad. Tapi Ahmad itu termasuk salah satu Habib yang wali. Keramat orangnya. Kemudian mimpi Ki Abdul Muti lagi. Kamis tanggal 13 Oktober 2016. Abi Adabu, dari Adabu Nabi. Sekarang saya kumpul bersama dengan Syekhona Muhammad Khalil. Ini katanya Abi. Dan saya senang karena selalu dikirimi pahala dalail khairat oleh wafir. Beliau mengatakan, engkau cek seneng polanya sering ebri kencana dalail ban wafir. Ini sudah almarhum dia. Memang saya kalau baca dalail itu kan terus saya beri memang. Artinya Abi itu saya beri pahalanya dalail. Abi itu senang katanya Abi ini. Kemudian kamu kenapa tidak minta ijazah dalail ke wafir? Jadi almarhumah sampai banji minta ijazah dalail ke wafir. Itu katanya Abi. Kemudian berikutnya mimpi Said Sulaiman. Said Sulaiman itu pendiri Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri. Januari 2009. Dalam mimpi ada 3 orang yang nampak, yaitu Said Sulaiman, saya dan almarhumah. Saya itu mengatakan, ini istri saya, Said Sulaiman. Iya kok lah tahu, dia tak tahu entar kan kok. Itu beliau panglo polan tak tahu entar kan Said Sulaiman. Kan Bangkalan dengan Sidogiri itu adalah satu nasab. Artinya satu bujuk jamola. Jadi Syekhona Khalil itu bertemu dengan pengasuh pendiri Sidogiri. Jadi Said Sulaiman ini kaki abelah di Bangkalan kasarnya. Jadi beliau mengatakan, iya kok lah tahu, dia tak tahu entar kan kok. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir ya. Itu jadi mimpi beliau itu adalah terakhir tahun 2017. Mimpi ini yang terakhir saya tidak catat. Saya tidak catat yaitu met-amet gula benikah kerja. Gula nikah abini nikah. Semakin nikah karena almarhumah amimpe. Beliau mau meninggal dunia kurang 1 bulan. Nikah pas acara taga gula. Gula malam ami pepanjenengan akabin bibak jasi. Ami pedoro magula kerja karena beliau memang napa kerja. Pas kata beliau yang terakhir, ampun panjenengan la akabin dan nikah bayi. Jadi katanya almarhumah, ampun panjenengan la akabin ben nikah bayi. Itu katanya beliau. Jadi tapi pas timbul banyak kan, banyak fitnah. Can akabin bernikah mulai sebelumnya. Ini fitnah nih kan. Empon jatro nikah. Gula ngiding, ya semua fitnah saya dengar. Jadi mereka mengatakan yang sumbernya ya dari itu, sumbernya dari orang itu. Engkau akabin bini jangan jauh sebelumnya. Tidak, saya tidak kenal akrab. Ya kenal tapi tidak akrab. Mentara akabin tidak itu fitnah. Artinya mau tak minta sapora ke gule, si agabai fitnah itu neraka isina. Tidak. Kemudian yang terakhir gula cerita si sakit. Terakhir. Beliau ini kan memang sakit. Karena punya masalah. Ya masalahnya sama dengan yang dulu-dulu itu. Jadi kayak cetak. Kayak cetak beliau nih kan karena masalah itu. Kemudian hari Ahad beliau nih kan tanggal Pak Lekoraki Norotur. Atur tetangga nih kan wali 5. Beliau sebenarnya sudah tidak sehat. Kan cuman keangku ngilang ngakina sosah. Dia ikut tur. Kemudian Senin datang di tur sudah mulai menurun kesehatan. Tanggal
segemi, terus Selasa menurun, malam Repuh jen saraan boleh, semalam lo tedung, kecetak, Rabu pagi sudah tidak sadar, artinya hilang ingatan, bisa kejeding tapi pun tak nyitong pikiran. Nah, karena seperti itu langsung gula gerak cepat. Gula lapor ke almarhumah Umi Syarifah nih kan, bahwa akan saya bawa eki ibadah PHC. Oke, gula setelah selesai, ambulan sudah saya siapkan. Nelpon Bu Lili di sini. Bu Lili bila laporan ini telepon. Akhirnya saya dengan kondisi almarhumah sudah kritis seperti itu, sudah tidak sadar seperti itu, gula nikah hanya saya, anak saya 2, Bu Lili. Beliau sudah kritis, yang PHC ini kan, saya jangan biar. Apakah ada orang lain? Tidak ada. Sebenarnya kan, gula, anak gula 2, Bu Lili, sopir ambulan, 4-5 orang. Jadi, empon di tengah jalan, almarhumah ini pun gelisah. Sudah tidak sadar. Tidak sadar almarhum. Sampai ada PHC, ya sajantoron saya ditangani oleh sajantoron. Gula si 2 lah nangis kapi. Anak gula si 2 nangis kapi. Bu Lili yang komunikasi dengan dokter dan sebagainya. Ini kan Bu Lili. Memang sengaja gula cek karena gula malah fokus menangani almarhumah. Jadi Bu Lili yang komunikasi dengan tim dokter. Akhirnya terus malam Jumat dokter sudah tidak mampu. Ada di ICU. Siapa yang mendampingi saya? Yang mendampingi saya adalah 2 anak. Dan empuk gula dari Mekasan. Yang lain mana? Tidak ada. Jadi empuk gula Mekasan nih Kang yang menghibur gula. Akhirnya tengah malam gula komunikasi de ningemot bagaimana kadito napa ikut tak mole napa punten. Empon firja ki pemole empon. Ya sudah saya tidak bawa pulang. Karena apa? Sudah dibantu dengan obat pada saat itu 1 jam 5 juta. Dengan alat bukan obat. 1 jam 5 juta. Pada saat itu. 1 jam 5 juta. Nyabel larang. 1 jam 5 juta. Jadi gule atare ke anak gule. Ya sudah saya berikan. Senyata nampun tak mampu dokter. Kemudian saudara saya datang sekitar jam 11 malam. Datang Bon. Datang. Oke, sudah tidak, artinya mulai tadi kan sudah tidak sadar. Sampai meninggal jam 10 kurang sedikit itu. Ya alhamdulillah beliau insya Allah termasuk orang baik. Artinya dari jelas mimpinya Rasulullah, mimpinya Syekhona Khalil. Memang beliau nikah serang tenggulan nikah tidak ditekan untuk sholat malam. Artinya beliau nikah jarang sholat malam. Tak ditekan. Kenapa? Karena beliau sering bermimpi Rasulullah. Bermimpi Syekhona Khalil. Jadi itulah sekilas tentang beliau. Dan beliau bercerita seperti itu berdasarkan catatan-catatan yang ada di kami. Ini catatan. Dan beliau sakit itu perlu diketahui sakit karena pikiran. Pikiran dari apa? Karena isu-isu yang beredar kan, faktor yang tadi itu lagi. Faktor yang tadi itu fitnah. Kemudian yang kedua, faktornya katanya karena mau diajak pindah di sini. Itu tidak benar. Tidak benar itu. Beliau yang minta pindah ada kinto beliau. Jadi beliau ini kan minta pindah tanggal Ramadan, 1 Ramadan gula pindah ke Bilepora. Ternyata beliau bukan pindah ke Bilepora. Beliau meninggal dunia. Jadi beliau itu kepalanya sakit karena faktor yang sudah biasa. Sakit ketak atau kepalanya karena pikiran-pikiran, gesekan-gesekan internal. Bukan faktor dari gula punten.
Umpaman pada orang yang mengatakan faktor dari gula itu akila gula akila wangi ding nih kan. Karena yang beredar itu katanya dari saya. Punten, itu tidak benar. Bahkan gula yang melindungi beliau. Gula yang melindungi agar tidak susah. Oh lah susah. Tapi karena sudah pikiran berat, akhirnya sudah fatal. Mungkin sekali itu ribetan kaula kurang lebih betan kaula nyon sapora. Sebelumnya jangan pulang dulu karena pada sedikit konsumsi mungkin kita tutup dengan doa lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan sampung tua dan gula manter barokah berada di tempat ini dan tempat ini mudah-mudahan jadi barokah. Artinya gula nikah orang anyar dan kita memang jadi kadang-kadang bodo angin repa dari laut dari dojo terutama cerita lama itu nerpa ini dan itu. Jadi mudah-mudahan bulan nikah tetap istiqomah dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal ijtima' mubarakan nafi'an lana wa li jamil hadirin wal hadirat. Waj'al tafarruqana min ba'di hadzal ijtima' tafarruqan ma'suman wa fi hidayatika wa ma'un nantika daiman. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma qdi hajatina wa baligh amalana wa fa'al darajatina. Waj'alna auladana wa auladana wa dhullabina min ahli al-'ilm wal 'amal wat taqwa min ahli ta'atillah wa ta'at rasul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.